Ini keren sih, 263.000 orang lebih berhasil dikumpulkan dalam satu wadah, yaitu grup Facebook Input Informasi Purwakarta Terkini. Tapi nggak banyak yang tahu adminnya siapa aja, kemudian proses berdirinya bagaimana. Hari ini kita bakal kenalan dengan mereka. Selamat datang di Jadi Begini Podcast! Sebenarnya ketuanya ada, tapi nggak bisa hadir. Gak bisa. Mengirimkan perwakilannya 3 orang. Satu harus ditaruh dulu karena nggak kamera face, ya kan? Dan kita hari ini langsung kenalan sama admin dari Input Informasi Purwakarta Terkini. Ada Bang Iyang selaku Humas Input 402. Iya, 402. Kemudian juga ada Reva selaku Bendahara Input 301. Halo. Sebelum lebih jauh mau nanya dulu, 402 301 itu nomor trayek atau nomor apa? Nomor togel. Nomor apa sih, Bro? Nomor ID kepengurusan. Kita memang dari struktur kepengurusan. Ada nomor ID mulai dari ketua, Yes. terus sekretaris, bendahara, sampai Humas. koordinator paling bawah pun ada nomor Ada. ID. Berarti ada 01-nya? Ada. 01-nya disapa dulu dong. Siapa? Halo. Halo Kang Chandra. Pemilik Kang Chandra. Pemilik ID 01 001. 101 ya. Gimana? 101. 101. Oh, 101. Ya. 102 102. untuk wakil ketuanya. Oke. Dan 103 201. 201 Sekretaris 301 bendahara. Oh, itu mah kode-kode mereka yang paham lah ya. Tapi sebenarnya untuk Input sendiri ini berdiri dari kapan sih? Berdirinya dari tanggal 1 Juli 2018. 1 Juli 2018. Ya, berdirinya. Sekarang Juni 2020. Oh, berarti bentar lagi NF dong. Ya, anniversary kedua. Wih, selamat ya. Luar biasa. Ini sejarah berdirinya Input gimana tuh? Awal mulanya tuh kenapa berdiri gitu? Kenapa ya? Kan awal mulanya mungkin duduk gitu terus kemudian berdiri. Berdiri. Awal mulanya Merangkak dulu. Kenapa berdiri? awal mulanya kita ya emang dari dulu di Purwakarta itu belum ada. Kalau misalkan di kota-kota lain udah banyak lah tentang informasi grup di Facebook. Dan kebetulan dari Kang Boril juga yang Humas 401, Ya. dia membuat lah yang namanya grup informasi Purwakarta Terkini, dan itu pun beberapa kali ganti nama. Sebelumnya bukan informasi Purwakarta Terkini. Bukan sebelumnya. Input? Ya, bukan Input. Apa awal mulanya? Apa sih Kang? Lupa lagi saya. Oh, Infokus. Iya, Infokus ya. Apa ya artinya? Informasi fokus lensa. Fokus Lesan Purwakarta. Iya, Oke, dari situ ganti-ganti berapa kali? Akhirnya dengan nama Ya, Input terjelaslah Input Informasi Purwakarta Terkini nyampe sekarang pun. nyampe masih sekarang. Dan jumlah masanya luar biasa, 263.152 anggota. anggota. Abis nonton video ini bakal lebih banyak lagi insya Allah ya. Insya Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini dia. Semakin banyak, semakin bagus. Ya, betul. Karena kita juga nggak menutup kemungkinan buat warga selain Purwakarta juga kalau mau gabung mah enggak. Oh, Kita gitu. welcome loh, nggak harus Purwakarta, tapi sekitaran kota-kota tetangga juga kalau mau ikut atau mau cari informasi di Purwakarta lagi ramai apa sih, lagi apa sih, lagi happening apa sih, bisa masuk juga. Oh gitu, jadi nggak membatasi harus orang Purwakarta aja Enggak, gitu. betul. dibatasi. Tapi seluruhnya boleh Seluruh. ya. Yang pengen tahu info-info Purwakarta. Ya, betul. Nah, Tentang informasi Purwakarta Terkini. Nah, jumlah adminnya ini ada berapa banyak sejauh ini? Jumlah admin itu ada 14 orang. 14 orang. Iya, 14. 3 di sini, sisanya nyebar. Sisanya nyebar. Ada yang kerja dan yang lainnya juga lah. Oh gitu. Yo, jadi nggak terlalu fokus ke sini. Iya, gitu. betul. Ada yang kerja. Akang basicnya apa? Saya apapun digarap. Wah, aku digarap. Asal jadi duit. Nah, betul. Kalau Elva. sebetulnya dari admin Input ini kan kita ada 14 orang. Iya. Dari awal sampai sekarang alhamdulillah masih konsisten ya. Dengan orang yang sama, juga tanggung jawab yang sama. Nah, di sini berbagai basic mulai dari ibu rumah tangga, terus yang pekerja di pemerintahan dan lain sebagainya. Kita ada warna-warni di Input itu kayaknya melengkapi gitu. Enggak. Satu sama lain. Maksud gue tuh kenapa Duga nanya kayak gitu, kirain teh harus dari satu orang misalkan lulusan komunikasi semua gitu. Enggak juga ya gitu ya. Juga. Oh, selama visi misinya sama, Betul.
gerak bareng. Tujuan sama. Terus kemudian punya tanggung jawab dan loyalitas yang emang ayolah kita gerakin gitu kan. Ya jadi admin input. 14 orang. Ya, 14 orang. Kiki Anta jadi duit sih. Enggak maksudnya kan, ya kan kalau kita melakukan sesuatu pasti ada ke arah sana gitu. Betul. Kalau jadi admin itu ada sisi komersialnya nggak sih? Mungkin ke Kok depannya. mungkin sih? Jangan tuh yakin. Selama bertahun-tahun ini kalian gimana gitu? Maksudnya apakah dengan sukarela aja atau gimana? Baru menginjak tahun kedua. Baru menginjak tahun kedua. Belum bertahun-tahun. Berarti gimana tuh? Kita dari awal sebenarnya komitmen ya, komitmen dari founder input sendiri, terus kemudian kita juga sepakat dengan admin-admin yang lain ketika kita mau terjun dan bertanggung jawab jadi admin di sini, kita harus mau menggunakan handphone pribadi, terus kemudian pulsa kuota pribadi, tanpa harus minta-minta kepada istilahnya kita deket nih sama akses-akses yang lain, misalnya seperti dinas-dinas terkait atau apa, kita nebeng dong, kita enggak. Kita dari awal komitmen, kecuali memang ada kayak kerjasama, sistem kerjasama. Tapi sejauh ini kita kan memang dari awal input ini adalah satu wadah aspirasi masyarakat. Jadi kita nggak bernaung sama pemerintahan, terus kepolisian dan lain sebagainya. Kita input ya input. Kita itu adalah jembatan untuk masyarakat, tapi bukan penghubung. Jembatan tapi bukan penghubung. Ngerti nggak? Paham. Jembatan tapi bukan penghubung. Di sini masyarakat bisa berkeluh kesah tentang infrastruktur dan lain sebagainya gitu kan ya, sebagai keluhan lah apa segala macam. Gue jadi masyarakat Purwakarta kok gini banget gitu. Itu boleh di-share di input. Tapi kemudian ketika ada warga masyarakat yang mengeluh secara japri ya, jalur pribadi, entah itu ke Mang Boril atau ke Iyang atau ke Reva sendiri, bro, tolongin dong sampein ke Bupati Purwakarta bahwa ada seseorang yang harus dibantu gini-gini, mohon maaf. Contohnya, mohon maaf, kita nggak ngeling, bilang aja kayak gitu. Maksudnya silahkan Anda posting di input dengan kata-kata yang istilahnya bisa dicerna. Siapa tahu ada dinas terkait seperti dinas sosial ataupun dinas kesehatan yang kemudian membaca terus ada tindak lanjut ke depannya. Jadi disitulah kita itu adalah jembatan tapi bukan penghubung. Jembatan bukan penghubung. Nah, siap, ngerti. Jadi balik lagi ke tadi tuh. Jadi belum ada sisi komersilnya. Belum. Sejauh ini. 2 tahun terakhir ini adalah sukarela. Dengan ada orang yang terbantu dengan adanya input pun kalian udah seneng pastinya. Seneng dong. Sangat luar biasa senangnya. Sangat luar biasa. Contoh yang terbantu tuh apa contohnya? Dari mulai kegiatan-kegiatan sosial. Enggak, misalkan maksudnya ada orang yang berkeluh kesah terus tiba-tiba dia ngerasa terbantu. Contoh kayak misalkan dia itu anaknya hilang, misalkan ada di posting kayak gitu. Banyak gitu. Kejadian-kejadian tentang informasi tentang anak hilang ataupun kendaraan dompet hilang dan banyak juga yang menemukannya, dan itu setelah banyak yang nge-share juga terus membagikannya kemana-mana dan ketemu lagi itu luar biasanya itu. Luar biasanya. Tepuk tangan lu buat mereka dong, keren, luar biasa ya. 2 tahun bebarengan ya, belum menghasilkan uang, tapi dengan adanya ini kan aksinya menurut saya sih sosial ya. Iya betul. Sosial, tapi kalian bisa teguh ini, mudah-mudahan nanti ada rezeki yang lebih besar dari arah lain ya bro ya. Amin. Mudah-mudahan setelah dengar ini nanti ada siapa gitu ya kan. Berbaik hati gitu. Berbaik hati. Boleh. Iya kan? Boleh. Menerima dengan sangat terbuka Iya betul. Ibu-ibu mah kalau duit aja ya, cepet ya. Jadi 14 orang. Emang nggak ada aturan tertentu nggak sih kalau yang diposting di input ini harus kayak gimana gitu, dan yang nggak bolehnya gimana? Mangga Kang Yang. Kalau misalkan aturan boleh dibaca? Boleh. Siap. Ada ininya. Ada. Kayaknya banyak ya. Banyak. Sedikit aja poin-poin. Oh, ada di sininya ya? Ada. Oke, jadi buat CS-ku nih yang sekarang lagi buka handphone ya, atau lagi nonton di komputernya, bisa cek di Facebooknya. Input Purwakarta ya. Informasi Purwakarta terkini. Nah, ini berarti yang gambarnya nih. Oh, yang ini ya. Aha. Ini nanti bisa dilihat di sini nih. Ya, betul. Betul di sini. Nah, lihat ini nih. Tuh, itu dikit aja ya. Oke, tuh ini udah 263.152 anggota. Aturannya di mana nih? Ya, pengaturan grupnya tinggal diklik aja di sini, di informasi Purwakarta. Oh, di sini saya
Oke. Lihat selengkapnya. Oh, lihat selengkapnya. Iya benar. Tinggal scroll aja ke bawah. Tinggal scroll. Oh, jadi ada peraturan grup ya, akun harus asli gitu, dilarang menghina, mengejek, suku, rasis juga boleh. Iya, betul. Dan hoax itu nggak boleh, provokatif juga nggak boleh gitu ya. Nah, tapi kadang ada yang bandel nggak sih? Banyak. Kalau bandel gitu diapain? Apakah ada struktural sanksi, misalkan SP hiji, SP 2 nanti karek keluarkan gitu? Dengan sanksi yaitu berupa dengan hapus postingan dan kalau misalkan memang bandelnya luar biasa ya kita bisa nyampe banned permanen. Permanen? Ya itu untuk anggota tersebut gitu. Contoh bandelnya tuh kayak gimana? Ya, yang pernah ditemuin di kasus input ini? Ya misalkan tentang masalah yang share tentang link pornografi. Oh iya ada? Ya itu akun phishing ya. Akun phishing yang jadi iklan atau gimana gitu kan. Nah itu bisa langsung ditindaklanjutinya dengan cara yaitu banned permanen. Oh, di banned permanen. Ya. Tapi ada nggak sih orang yang akunnya asli tapi dia nih kerjanya bandel gitu, ngelanggar aturan? Banyak. Contohnya? Banyak juga tentang masalah ya yang menyebarkan tentang berita-berita hoax ataupun yang memang suka menghina atau mengejek suku, ras dan agama gitu kan, tentang hal-hal yang seperti itu. Itu langsung di inbox atau gimana? Kita inbox dulu. Kita ngasih saran dulu tentang peringatan. Kalau misalkan memang terus bandel, kita intinya satu kali bikin bandel kita kasih saran dulu, kasih pengertian dulu kayak gimana tentang aturan-aturan yang ada di grup input. Kalau misalkan terus-terusan bandel, ya baru di banned. Oh, di banned. Ataupun hapus anggota ya. Hapus anggota ya. Dan nggak bisa masuk lagi. Ya, nggak bakalan bisa. Kalau misalkan pakai akun lain kan bisa. Ya bisa. Tapi dengan catatan nggak boleh gitu lagi ya, gitu ya. Jangan catatan jangan sampai kayak gitu lagi. Paham. Jadi kalau misalkan ada orang update di input pun ada ininya dulu ya. Maksudnya harus ada persetujuan dari admin dulu kan? Persetujuan dari admin dulu. Pernah nemuin hal-hal yang lucu nggak sih dari postingan-postingan netizen di input ini apa gitu yang paling lucu, yang paling nggak terlupakan, yang pengen bikin ngakak gitu? Pernah apa gitu? Dia langsung ketawa nih. Banyak contohnya. Coba Reva. Karena gini ya, dalam satu hari misalnya 1 kali 24 jam itu ada sekitar 12 sampai 13 ribu postingan yang harus kita setujui. Kita kan admin liar dalam arti 12.000 gitu. Dari 12.000 sampai 13.000 postingan itu kan kita bisa memilah dan memilih di postingan bisa dilolosin apa enggak gitu kan. Nah, itu sekitar 40%-an biasanya yang enggak layak tayang. Oh, 40% tuh yang lolos lah ya gitu. Maksudnya iyalah istilahnya nanya kabolos strongan bukan kebolosan apa? Kebablasan maksudnya nggak terdetek lah. Ya. Gitu. Terus macam contohnya apa? Kayak posting obat panu atau apa? Oh iya? Emang nggak boleh jual beli di situ? Kan khusus apa sih ada grup yang khusus jual. Oh, kalau jual beli mah lain di dia gitu, bukan di input tapi ada tempat lain ada gitu. Ada forum jual beli juga kan. Banyak di Purwakarta gitu kan, di berbagai daerahnya, wilayahnya banyak gitu. Oh gitu, yang jual beli. Terus apa lagi yang lucu? Yang lucu? Silakan ada jam 2 malam. Biasanya kan gue belum tidur tuh. Jam 2 malam iseng patroli dulu deh di input. Patroli gitu ya. Halo katanya, ada yang masih nyilit nggak? Kita cari jodoh yuk gitu. Oh, nyari jodoh di situ. Kadang gue pengen ketawa, mungkin handphonenya sepi kali ya. Iya. Pengen rame. Ya, sajomblo-jomblo namanya tong gitu. Oke. Lama zaman BBM ya, BBM message. Yang belum tidur ping gitu. Mungkin gitu konsepnya gitu. Pengen ada temen mungkin gitu. Tapi pernah gak sih ada momen dimana tiba-tiba ada orang di tengah jalan bensinnya habis atau ban bocor? Sering banget itu. Itu gimana tuh? Pasti di-approve kan? Iya, pasti approve. Terus dikomentarin gak sama admin? Hakan. Jadi malam-malam ya. Jam 2 subuh ada orang yang bannya bocor, terus di input nge-share, "Duh, Kang ya abi ban bocor, bensin CF." Diku adminnya dibalasan hakan. Mungkin kalau yang kejadiannya yang ban motornya bocor Mang Iyang bisa jadi kita bully gitu. Kalau warga yang lain mungkin enggak lah. Tapi biasanya kalau kita standby juga, misalnya Mang Iyang lagi standby ini di mana gitu, lagi di luar rumah, kebetulan ada warga yang lagi butuh nih bantuan kayak
ban bocor, Ban bocor. ban mogok, Dia ya. meluncur. Oh, jadi adminnya yang meluncur. Kirain teh personil atau member yang lain di situ, bukan member ya, anggota yang lain di situ. Tapi bisa juga kan anggota Bisa yang lain. juga yang lain juga gitu. Kalau misalkan emang kita approve tentang postingan tersebut dan ya ini luar biasanya masyarakat Purwakarta tuh jangkauannya sekali komen itu emang banyak yang peduli gitu. Dan pernah kejadian itu di wilayah Sukasari, Ciputat. Edan jauh. Jam 10 Deket wae nya. jam 10 malam kalau nggak salah motornya ya mogok di sana berdua katanya rantainya putus. Rantainya putus. Karena nggak direstuin sama orang tuanya. Rantainya putus. Dan di komentar itu emang benar-benar responnya positif semua gitu. Gimana banyak contohnya? yang bantu, banyak yang komen tentang perihal Kang di mana saya meluncur ke sana dan alhamdulillah kurang lebih antara 15 menitan postingan tersebut udah ada yang ke sana. Udah ada yang ke sana. Udah ada yang ke sana. Oke, Udah jadi ada yang pada dasarnya input ini didirikan adalah atas dasar tadi gotong royong Ya, ya, betul. untuk saling membantu. Bahkan tadi juga saya ngelihat ada beberapa postingan di mana ada orang yang sakit butuh bantuan dan lain sebagainya gitu. Open donasi juga Ya, gitu open ya. donasi juga. Nah, yang luar biasanya dari mereka adalah mereka ini bukan hanya aktif di media sosial aja, tapi di lapangan Ya. ya itu juga aktif. Sering ngadain bakti sosial dan lain sebagainya juga katanya ya. Sering banget. Itu adminnya aja atau anggotanya diajak juga? Ikut bersama anggota juga. Contohnya apa? Kegiatan apa? Kegiatan yang pertama itu yaitu Purwakarta Menabung, menyebarkan nasi bungkus Purwakarta. Menabung, menyebarkan nasi bungkus. Purwakarta. Purwakarta keren namanya menabung, menyebarkan nasi bungkus. Ya. Weh. Ya itu kegiatannya per setiap 2 minggu sekali. Kita ngasih waktunya yaitu hari Minggu. Hari Minggu antara jam 11 siang atau jam 3 sore gitu. Dan kurang lebih dari 100 atau bisa lebih gitu 100 box nasi bungkus kita sebar luas ke masyarakat. Nah itu uangnya dari mana? Dari para donatur yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oke, jadi kalian nge-share nih kita bakal ada kegiatan sosial ini nih barangkali mau masuk gitu ya, Ya, uang ataupun mungkin tenaga, Ya. ataupun mungkin makanannya gitu, baru gitu di-share. Keren. Selain itu kegiatan apa lagi? Ya itu rutin. Iya itu rutin. Tiap Per setiap 2 minggu sekali. per setiap 2 minggu sekali. Keren, tepuk tangan dulu dong buat mereka. Ini harus ditiru nih karena katanya itu yang membedakan input dengan grup Facebook yang lainnya. Iya. Oke, selain Salah itu satunya. salah satunya ya. satunya, Terus apa lagi? Yang keduanya itu tentang kegiatan sedekah sehari 1.000 setiap hari. Sedekah sehari 1.000. Ya, setiap hari. Nah, jika Bang Kuriling 1.000 sapoe. Jadi intinya kita nabung di rumah masing-masing 30 per setiap hari yaitu selama 1 bulan Ya. dengan kurang lebih berarti 30.000. Nanti per setiap awal bulan dari tanggal 1 ataupun tanggal 5 kita ambil ke rumahnya masing-masing mau ditransfer ke rekening yang udah tertera di dalam pamflet tersebut dan bisa ketemu di lokasi yang diinginkan juga. Oke. Dan dari kegiatan tersebut emang alhamdulillah banyak juga yang ikut berpartisipasi dan kegiatan tersebut dikhususkan untuk paket sembako. Diserahkan kepada admin. Luar biasa. Oh, jadi diserahkan kepada yang membutuhkan. Diserahkan kepada yang lebih membutuhkan intinya. Oke. Dan alhamdulillah dari 17 kecamatan yang ada di Purwakarta kurang lebih udah 10 kalau gak salah itu 10 kecamatan yang ada di Purwakarta kita sudah keliling untuk menyerahkan paket sembako tersebut. Terbantu ya. Ya. Luar biasa. Ini barangkali ada anggota berarti nyebutnya ya? Ya anggota. Anggota dari input kalian keren. Tepuk tangan dulu buat mereka. Yeay. Karena kalian walaupun jumlahnya 14 orang tanpa dibantu oleh anggota juga bukan apa-apa lah. Iya. Ya bahasanya kan gitu ya. Oh gitu. Nah terus yang membedakan kalian dengan grup-grup yang lainnya apa? Selain kalian punya aksi sosial di kehidupan nyata lah, bukan online gitu. Apalagi? Oke silakan Terema. Yang membedakan dari grup-grup lain yang jelas namanya ya. Ya. Ya jelas input. Kalau yang lain kan pasti kota lain kan. Namanya beda gitu. Terus. Apa ya? Apa dong? Kita sih adminnya nggak sembunyi-sembunyi ya. Ya. Oh iya, karena kadang ada beberapa admin yang kayak mereka gini, ini mereka menutup jati dirinya, Iya, betul. jadi kayak anonim gitu. Nah kalau kalian mah terbuka gitu. Ya terbuka. Kenapa ini tuh diantara pengen eksis atau emang gimana Bisa gitu? jadi. Bisa jadi pengen eksis. Karena gue belum terkenal-kenal amat di Purwakarta. Oh gitu, jadi memang kalian terbuka 14 orang nih, Ya. ini struktur Ya. organisasinya gitu ya. Organisasinya.
Kita juga kan mampang di situ kepengurusan siapa aja dan kita semua pakai akun asli. Jadi kalaupun ada masyarakat Purwakarta ataupun anggota dari grup kita ingin tahu siapa sih, ingin ngobrol, ingin deket, kita welcome. Kayak keset ya. Welcome. Jadi welcome, terbuka untuk. Gak harus nyari-nyari admin inputnya saha sih, gitu kan mana sih gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah pun ya udah tinggal langsung inbox aja adminnya gitu. Oh, inbox nggak ada nomor WhatsApp atau nomor hotline-nya? Oh ada. Tapi kalau mau inbox Di itu profil masing-masing. Oh di profil masing-masing diharuskan gitu. Ya. Keren kalian ini luar biasa. Mudah-mudahan di Enif-nya nanti per 1 Juli ya kan, harapannya apa sih untuk input ini? Oh iya, kita mau Enif yang kedua. Harapannya apa untuk kedepannya? Harapan banyak. Yang pertama semoga kita tetap solid lah ya. Amin. Adminnya dulu. Nanti anggota ngikut. Anggota gitu ngikut. Karena kalau misalkan adminnya nggak konsisten, wah berantakan semua gitu, anggotanya. Kita ya mudah-mudahan kita tetap begini kompak ya. Solid juga. Loyal dan yang lainnya lah. Oke, itu untuk timnya. Untuk anggotanya apa nih harapannya? Harapan untuk anggota yang sudah masuk gitu ya. Semoga info tetap bermanfaat bagi masyarakat Purwakarta khususnya dan sekitarnya juga, bisa ngebantu antara saling memberi ataupun menerima informasi, karena memang tujuannya kita kan memang saling berbagi informasi. Kalau dilihat dari perbedaan ataupun apa sih keuntungannya input untuk kita pribadi dan untuk orang lain gitu, kunaon kudu input gitu kan ya. Karena kita di sini sama-sama mencari informasi dan juga berbagi informasi, tentunya dengan informasi yang real, tidak hoax dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Itu luar biasa ya, karena banyak banget ya berseliweran di media sosial terutama di Facebook ya. Iya betul. Info hoax dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini bisa saling sharing lah ya. Saling dan juga saling sharing pastinya. Saring dulu sebelum di-sharing. Nah itu dia. Sharing dulu sebelum di-sharing. Sip. Selain input dengan nama Facebooknya Informasi Purwakarta Terkini, teman-teman admin juga boleh diperkenalkan untuk nama Facebooknya apa? Karena mungkin nama asli dengan nama Facebook itu kalau admin harus sama atau boleh beda. Misalkan nih Reva, nama aslinya Reva, nama Facebooknya ada Reva yang selalu tercakiti. Alay-alay. Itu aturannya nggak boleh kan? Harus nama asli kan? Enggak juga. Oh bebas juga. Kita enggak, selama kita tidak membawa nama baik input ke nama ke kegiatan-kegiatan yang aneh, namanya mau alay mau apapun bebas, terserah gitu kan. Nama Facebooknya apa? Kalau nama akun Facebook saya yaitu Iyang. Pakai K. Iyang IYANK. Iya, Saya cek ya. Ada nggak ya? Ada nggak? Nah, ini soalnya saya jarang main Facebook sekarang ini, tapi kemudian pada akhirnya tertarik lagi karena setelah tahu informasi Purwakarta Terkini ini luar biasa, jadi tertarik lagi untuk main Facebook Iyang ya. Oh ini sekedar nyari info. Lu mana ya loba Iyang Sadega yang ini. Oh Iyang Humas. Oh ini. Yang mana sih? Oh no, iya. Oke. Sip. Nah. Langsung diminta ya, di-approve ya. Revanza Feliana. Kayaknya kita udah berteman ya belum? Revanza pakai Z dan H. Oh Revanza Feliana. Okay. Oh iya ini nih. Informasi untuk warga Purwakarta sekitar seluruh wisata. Oh iya dia juga ngupdate juga kayak info-info apa dia update. Secara pribadi diupdate di situ gitu. Kalau Iyang juga gitu juga. Saya kebanyakannya tentang bahasa Sunda sih. Oh iya. Oh lebih ke budaya lu ya. Iya, budaya gitu. Kebanyakannya. Oh iya, di kesombongan yang paling sulit kamu sadari. Oh ini quotes ini. Aduh. Pencitraan. Wah keren. Ini adalah satu gerakan yang menurut Nuga sendiri harus ditiru karena gerakan mereka 2 tahun berjalan. Ngadmin itu bukan perkara mudah, brotherku. Betul. Ya, banyak goncangannya bukan hanya dari luar tapi dari dalam tim itu sendiri. Betul. Tapi dengan bertahannya kalian dengan semangat untuk saling membantu kan dari sini.
Ini mudah-mudahan kalian bisa terus eksis, terus kompak juga. Betul, Ya kan, mudah-mudahan juga masyarakat Purwakarta khususnya bisa terbantu. Bahkan untuk orang-orang di luar kota Purwakarta yang pengen tahu perkembangan kota Purwakarta bisa dicek di Facebooknya apa? Informasi Purwakarta terkini. Kita nanti balik lagi di keseruan Jadi Begini Podcast. Terima kasih banyak. Input.